Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga teman-teman cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, sehingga channel teman-teman cepat bisa dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan yang besar setiap bulan seperti teman-teman harapkan, dan menjadi konten kreator YouTube yang aktif, produktif, kreatif, sehingga teman-teman dapat penghasilan yang besar dari YouTube teman-teman. Ya, kita doakan sukses sebagai konten kreator, bukan sekedar YouTuber biasa teman-teman, karena YouTube tidak memberi gaji teman-teman. Ingat, YouTube tidak memberi gaji, sudah diterangkan dalam program partner YouTube ya. Nah, kembali sama Pak Dewarno, akan kita bedah dan berikan motivasi kepada teman-teman. Motivasi apa Pak Dewarno? Begini teman-teman, seorang konten kreator YouTube ya, sekali lagi, seorang konten kreator YouTube, maksudnya konten kreator apa Pak Dewarno? Konten kreator itu orang yang aktif, produktif, inovatif, membuat video secara kontinu dan konsisten ya. Konten kreator teman-teman ya, bukan sekedar YouTuber-YouTuban mencari subscribe dan jam tayang, pengen cepet dimonet dapat gaji, bukan itu teman-teman. Kalau teman-teman mindsetnya berburu subscribe, jam tayang, dan monet dapat gaji, tolong kesampingkan teman-teman. Kenapa Pak Dewarno kesampingkan? Karena YouTube tidak memberi gaji. Oleh karena itu, kalau teman-teman mengharapkan gaji dari YouTube, kesampingkan. Teman-teman bukan karyawan YouTube. YouTube sudah menerangkan melalui program partner YouTube dengan singkatannya YPP. Teman-teman cari di Google YPP itu apa. Nah, kalau teman-teman memahami itu, teman-teman jangan mengharap gaji, karena YouTube tidak memberi gaji. Ini satu teman-teman. Berbeda dengan konten kreator YouTube ya. Kalau konten kreator YouTube seperti apa Pak Dewarno? Kalau konten kreator YouTube itu tidak memikirkan subscribe, tidak memikirkan monet, tidak memikirkan jam tayang. Yang dipikirkan membuat video sesuai dengan aturan YouTube, kreatif, inovatif, dan produktif membuat video. Nah, ketika buat video yang bagus dan menarik, bisa menghibur dan bermanfaat, itulah akan mendatangkan subscribe, akan mendatangkan jam tayang, akan mendatangkan view. Disitulah yang mendatangkan pendapatan teman-teman ya. Jadi ada take and give. Nah, di sini teman-teman ya. Tapi bahasan Pak Dewarno bukan ini. Nanti bahasan Pak Dewarno tentang seorang konten kreator itu ada kemiripan dan kesamaan sebagai seorang produser film atau seorang sutradara film. Nah, kalau kelasnya sebagai seorang sutradara film itu penghasilannya besar teman-teman ya, gajinya besar seorang sutradara ya, apalagi produser ya. Produser film itu besar pendapatannya, karena seorang produser membiayain, modalin teman-teman ya. Kalau sutradara itu membuat filmnya. Nah, di sini sebenarnya konten kreator itu mirip, ada kesamaannya dengan seorang produser dan seorang sutradara. Kesamaannya di mana Pak Dewarno?
Kesamaannya satu, konten kreator aktif kreatif membuat video. Nah, ini sama dengan seorang sutradara, ya, membuat sebuah film. Bagaimana tekniknya, bagaimana triknya, bagaimana pengambil gambarnya, bagaimana fokusnya, bagaimana angle-nya, bagaimana lightingnya, bagaimana audionya, ya. Ini sama dengan seorang konten kreator, harus tahu apa itu angle, apa itu fokus, apa itu lighting, apa itu audio, bagaimana ngambil video yang enak dilihat, bisa menghibur. Ini seorang sutradara, teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang akan buat video sebagai konten kreator itu sama dengan seorang sutradara, teman-teman, ya. Seorang konten kreator itu sama juga seorang produser. Di mana Pak Dewaro kesamaannya? Mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya, ya. Jadi teman-teman membuat satu video untuk di channel YouTube itu sudah mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, ya. Ini sama dengan seorang produser film, teman-teman, mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu untuk memproduksi film, ya. Ya mungkin biaya lebih besar. Kalau sebagai konten kreator ada yang sedikit gratis, banyak kan gitu kan. Karena apa? Membuat konten apapun jadi. Paling modalnya ongkos, misalnya beli kuota, misalnya modalnya, nah, beli rokok atau beli jajan misalnya. Cuma seperti itu modalnya, nggak besar seperti produser, tapi sama-sama mengeluarkan kos, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa memahami konten kreator, ya, itu ada kesamaan, ada kemiripan sebagai produser film dan sutradara film, ya. Itu mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, dan kreativitas, ya. Jadi disinilah luar biasanya YouTube dengan programnya YouTube, kemajuan zaman dengan modernisasi, semua HP, semua ada kameranya yang canggih-canggih. Pada tahun 2000 itu sulit, teman-teman, ya, sulit sekali. Kita untuk belajar di depan kamera itu harus berlatih dulu. Jangankan kamera untuk film, kamera foto aja susah, teman-teman, ya. Kita misalnya belajar menjadi figuran aja, kita harus masuk sanggar, harus masuk ke kita berlatih di sanggar, berlatih di agensi. Persaingannya ketat, kita tiap minggu latihan. Untuk jadi figuran aja susah, mau tampil depan kamera susah. Sekarang teman-teman, dari masyarakat bawah sampai atas mudahnya tampil di kamera. Dari anak kecil sampai anak gede mudah di depan kamera, teman-teman. Tahun 2000 itu susah, teman-teman, untuk tampil di kamera, namanya di layar kaca atau apalagi layar lebar, teman-teman. Prosesnya luar biasa, teman-teman, ya. Yang pengen jadi figuran, pengen mendapatkan dialog itu susah, teman-teman. Kita casting di PH, production house on time aja kadang-kadang untuk sekedar numpang lewat di layar kaca sudah susah. Sekarang paling mudah, teman-teman, dengan banyaknya HP yang canggih, ya. Terus mudahnya dengan adanya YouTube. Nah, inilah kesempatan teman-teman untuk menjadi konten kreator yang aktif dan produktif, teman-teman, biar mendapatkan penghasilan yang besar sesuai harapan teman-teman. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses YouTuber pemula.